Di video kali ini gue mau ngasih tahu kalian tentang seseorang yang punya rekor hukuman penjara terpanjang dalam sejarah manusia. Bayangin aja, dia dihukum 845 tahun penjara. Siapa sih dia? Dan apa yang dia lakuin sampai dapat hukuman seberat itu? Ini adalah kisah Shalom Weiss, sang ahli kriminal. Shalom Weiss lahir dan tinggal di lingkungan Yahudi Ortodoks yang miskin di Brooklyn, New York. Sejak kecil, Weiss udah nunjukin bakat dari minatnya dalam dunia bisnis. Dia jago nyari kesempatan dan bernegosiasi. Di usia baru 20 tahun, dia udah punya perusahaan yang bergerak di bidang pasokan pipa. Walaupun akhirnya perusahaan itu bangkrut sih. Tapi sayangnya kecemerlangan itu gak semerta-merta diterapin di jalan yang benar. Dia terlibat banyak skema penipuan, yang mana satu diantaranya menjebloskannya ke penjara selama 8 bulan di tahun 1990. Tahu gak apa yang membuat dia di penjara? Karena mengajukan klaim fiktif. Dia mengklaim bak mandi miliknya seharga $1 juta atau setara 15 miliar rupiah itu rusak dalam kebakaran. Padahal kejadian itu nggak pernah terjadi sama sekali. Tapi itu nggak menghalangi dia dari kegiatan kriminalnya selanjutnya. Tipuan terbesarnya masih OTW. Dia selalu ingin lebih banyak uang, kekuasaan, dan pengaruh. Dia sama sekali nggak segan menggunakan cara-cara ilegal atau nggak etis untuk mencapai tujuannya. Di tahun 1994, dia bergabung bersama grup investor yang agak-agak gitu, lalu mengakuisisi National Heritage Life Insurance Company, sebuah perusahaan asuransi yang lagi kesusahan yang berbasis di Orlando, Florida. Mereka memanfaatkan perusahaan itu kayak sapi perah. Para berdebah ini menjual polis bohongan kepada nasabah yang nggak menaruh curiga sama sekali terhadap hal yang mereka lakuin di balik layar, kayak membuat kebijakan palsu, menggelembungkan komisi, dan mengalihkan dana ke rekening luar negeri. Nggak lupa, mereka juga menyuap regulator dan auditor untuk nutupin jejak mereka. Skema penipuan itu hanya bertahan 4 tahun, sampai perusahaan itu akhirnya kolaps di tahun 1998. Parahnya lagi, kebangkrutan ini merupakan kegagalan perusahaan asuransi terbesar yang pernah disebabkan oleh tindakan kriminal, seenggaknya sampai pada saat itu. Kolapsnya National Heritage Life Insurance Company ini meninggalkan ribuan pemegang polis asuransi tanpa tabungan hidup, padahal mayoritas pemegang polis itu adalah para pensiunan. Terus juga kreditor jungkir balik, dengan kerugian ditaksir mencapai $450 juta atau setara 6,7 triliun rupiah. FBI meluncurkan investigasi dan langsung menangkap beberapa konspirator, termasuk Shalom Weiss. Dia didakwa dengan 78 tujuan pemerasan, penipuan kawat, pencucian uang, dan kejahatan lainnya. Hukuman penjara seumur hidup sudah di depan mata untuk Weiss. Tapi Weiss gak nyerah gitu aja. Dia nge-hire pengacara untuk melawan balik dakwaan yang dia terima. Dia mengklaim kalau dia tidak bersalah dan menyalahkan rekan-rekannya yang juga terdakwa atas penipuan tersebut. Dia juga mencoba untuk menunda persidangan dengan mengajukan banyak mosi dan banding. Persidangan akhirnya dimulai pada September 1999 di Pengadilan Federal di Orlando. Penuntut mengajukan segumpul bukti untuk melawan Weiss, termasuk dokumen, rekaman, dan kesaksian dari saksi dan konspirator. Dia mencoba melakukan kredibilitas dan motif saksi dari pemerintah itu, tetapi pada akhirnya gagal meyakinkan juri. Penuntut menggambarkan Weiss sebagai dalang skema itu. Ia mengatur penipuan dari kantornya di New York dan berkeliling dunia untuk cuci uang. Weiss membela diri dengan alibi hanyalah seorang konsultan yang tidak mengetahui kegiatan ilegal tersebut. Pada 27 Oktober 1999, setelah 6 minggu persidangan dan 4 hari pertimbangan, juri memutuskan Weiss bersalah dalam semua hal. Tetapi ketika putusan diumumkan, Weiss raib. Dia udah meninggalkan negara selama juri masih dalam proses pertimbangan, menggunakan paspor palsu dan jet pribadi. Dia meninggalkan istrinya, anak-anaknya, dan pengacaranya. Dia menjadi salah satu buronan paling dicari di Amerika Serikat saat itu. FBI sampai membuat sayembara dengan hadiah $100.000 atau 1,5 miliar rupiah untuk orang yang bisa kasih informasi tentang Weiss. Weiss menghabiskan tahun berikutnya dalam pelarian, bersembunyi ke beberapa negara,
termasuk Brazil, Swiss, dan Israel. Tapi setiap kali agen pemerintah mendekat, dia selalu berhasil kabur. Dia menggunakan berbagai nama alias dan penyamaran untuk menghindari deteksi. Namun peruntungannya habis pada Oktober 2000, ketika dia akhirnya ketahuan dan ditangkap oleh otoritas Austria dengan surat perintah Interpol. BTW, selama dia bersembunyi di Austria dengan nama dan identitas samaran, dia menjalankan bisnis perkayaan. Yang wadahnya lagi, West juga tetap melanjutkan aktivitas kriminalnya, kayak pencucian uang dan penyelundupan berlian. Dia menolak untuk diekstradisi ke Amerika Serikat selama 2 tahun, mengklaim dia adalah korban penganiayaan agama dan dia nggak akan mendapatkan pengadilan yang adil. Buat yang belum tahu, ekstradisi itu adalah penyerahan orang yang dianggap melakukan kriminalitas oleh suatu negara kepada negara lain yang diatur dalam perjanjian antara negara yang bersangkutan. Sementara itu, sebelumnya pada Februari tahun 2000, tanpa kehadiran sang berdebah, hakim di Orlando menjatuhkan hukuman 845 tahun penjara untuk Weiss. Diyakini sebagai hukuman penjara terlama yang pernah dijatuhkan di Pengadilan Federal Amerika Serikat dan terlama untuk kejahatan kerah putih atau white collar pada saat itu. Bagi yang belum tahu, kejahatan white collar atau kerah putih adalah kejahatan tanpa kekerasan yang sering ditandai dengan penipuan atau penyembunyian untuk mendapatkan atau menghindari kehilangan uang atau harta benda atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau bisnis. Contoh kejahatan ini kayak penipuan sekuritas, penggelapan, penipuan perusahaan, dan pencucian uang. Persis seperti yang Weiss dan komplotannya lakukan. Hakim menjatuhkan hukuman 845 tahun penjara, ditambah 3 tahun pembebasan dengan pengawasan. Jadi saat dia bebas nanti, saat udah 845 tahun, dia bakal mendapat tambahan 3 tahun hidup dalam pengawasan. Lalu dia juga didenda 123 juta dolar. Terus harus membayar restitusi 125 juta dolar dan penyitaan 57 juta dolar. Hakim mengatakan bahwa West telah melakukan kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang telah menyebabkan kerugian yang tak terhitung bagi ribuan orang tak bersalah. Hukumannya dikurangi 10 tahun pada tahun 2009 karena kesalahan administrasi, tetapi tetap menjadi salah satu hukuman penjara terlama yang pernah dijatuhkan di Pengadilan Federal Amerika Serikat dan terlama untuk kejahatan kerah putih. Ya iyalah, 8 abad dikurangi 10 tahun mana berasa. Sebenarnya komplotan West juga mendapatkan hukuman yang gak kalah ekstrim sih. Dia adalah Cat Pound. Dia bukan bagian dari perusahaan asuransi itu, tapi bagian dari broker yang kong-kali-kong sama perusahaan asuransi West. Dia dihukum 740 tahun penjara, tapi meninggal duluan di penjara padahal baru 4 tahun menjalani hukumannya itu. Padahal masih ada 736 tahun lagi ya. Saat di penjara, si Sholem West menderita kondisi kesehatan kronis seperti diabetes dan masalah jantung dan mulai kampanye untuk meringankan hukumannya dengan bantuan keluarganya, pengacara, pelobi, dan pendukung terkemuka. Yang menarik adalah hukumannya diringankan oleh Presiden Donald Trump pada 19 Januari 2021 dan dia dibebaskan pada hari yang sama. Memang kalau punya koneksi sepowerful itu, hukum bisa lewat ya.